Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Baik, di sini perkenalkan nama saya Iron Raharjo dengan NBI 1151800-309. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah atau bisa dibilang presentasi mata kuliah seminar komunikasi dengan dosen pengampu, mohon maaf, Ibu Herlina Kusumaningrum, SOS MA. Sebelumnya saya mohon maaf kalau semisal video ini kurang enak dilihat, kebetulan karena saya sendiri dengan tidak enak badan. Kalau gitu mungkin kita bisa lanjut aja. Untuk judul saya sendiri yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran Coffee Shop Belakang Rumah untuk Meningkatkan Penjualan. Latar belakangnya sendiri yaitu komunikasi pemasaran merupakan peran penting dalam meningkatkan mohon maaf, komunikasi pemasaran memainkan peran penting dalam meningkatkan penjualan. Salah satu contohnya, kita bisa mendapat customer hanya dengan kita berbicara. Yang bisa kita ambil contoh yaitu barista-barista ke coffee shop sudah terkenal. Rata-rata mereka itu lebih suka datang ke coffee shop itu karena baristanya mudah, enak diajak ngobrol, bertukar pikiran dan sebagainya. Terus setelah itu dengan hubungan pelanggan dan komunitas yang saya teliti ini, yaitu coffee shop belakang rumah melakukan community relation menggunakan komunitas yang ada di sekitar. Terus setelahnya komunikasi pemasaran dan industri coffee shop menggunakan strategi komunikasi relation untuk menjalin komunitas yang lebih banyak lagi. Bisa dibilang coffee shop yang saya teliti ini itu lebih menekankan mereka bisa dijadikan tempat berlabuh, tempat kalau anak sekarang ngomongnya base camp anak-anak untuk nongkrong, seperti itu. Rumusan masalahnya sendiri adalah gimana strategi komunikasi pemasaran dalam coffee shop belakang rumah itu melalui community relation untuk meningkatkan penjualan. Mohon maaf. Tujuan penelitiannya adalah, tujuan dari kajian ini adalah menggali dan memahami, antara lain adalah pemahaman yang mendalam tentang gimana atau bagaimana strategi komunikasi pemasaran melalui community relation itu berjalan lewat coffee shop, seperti itu. Manfaatnya sendiri adalah secara teoritis dari hasil kajian ini bisa dibilang informasi yang didapat itu beragam dari landasan mereka yang memerlukan bisa dibilang referensi yang banyak, dan peneliti bisa memperkaya informasi dan pemahaman terkait ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu komunikasi, seperti itu. Untuk yang kedua, secara praktis yaitu diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berfungsi untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau sebagai pemicu masyarakat dalam menghimpun dan memanfaatkan setiap fenomena yang terjadi. Salah satunya yaitu dengan banyaknya komunitas di sekitar kita, itu kita bisa ambil baiknya. Contohnya kayak yang saya teliti ini, coffee shop belakang rumah ini, mereka menggunakan komunitas-komunitas ini agar menggait pelanggan atau mencari customer agar coffee shop mereka itu penjualannya meningkat, seperti itu. Untuk secara akademis yaitu diharapkan dari temuan ini atau penelitian yang saya lakukan ini dapat berkontribusi secara signifikan dan dalam pengembangan penelitian di masa depan dengan memberikan landasan yang kokoh dan bisa dibuktikan maupun berharga bagi peneliti-peneliti selanjutnya, seperti itu. Untuk selanjutnya bab 3 yaitu kajian pustaka. Penelitian terdahulu mohon maaf, bab 2 ya, kajian pustaka. Untuk penelitian terdahulu yaitu ada strategi komunikasi pemasaran coffee shop Cold and Brew dalam meningkatkan jumlah konsumen itu dari saudari Ayu Lintang Asri, yang itu bisa Anda lihat di penelitian saya. Mohon maaf, Ayu Lintang Asri 2020 ya. Untuk yang kedua, strategi komunikasi pemasaran coffee broker
dalam meningkatkan jumlah pelanggan. Ditulis oleh Bunga Febriana dan Yugi Setianto di tahun 2019. Untuk yang ketiga, strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Guten Morgen Coffee Lab and Shop, untuk menarik konsumen. Dan penelitian itu ditulis oleh Leonora Teresiana dan Yugi Setianto. Untuk tahunnya sendiri 2018. Untuk penelitian yang keempat yaitu strategi membangun media daring melalui komunikasi pemasaran terpadu, studi kasus pada bertuahpos.com. Ditulis oleh Gunawan Saleh dan Prasetya Rahmat di tahun 2018. Untuk yang terakhir yaitu komunikasi pemasaran wisata halal di Banyuwangi dan Gunung Kidul. Untuk penulisnya adalah Yani Triwijayanti dan ditulis di tahun 2021. Untuk kerangka berpikir yang saya gunakan yaitu strategi komunikasi, setelah itu strategi komunikasi pemasaran yang dihubungkan dengan bisnis coffee shop dan kedai coffee shop belakang rumah untuk meningkatkan penjualan melalui community relation. Dan saya menggunakan analisis SOSTEQ dalam membuat penelitian saya, yaitu strategi komunikasi pemasaran belakang rumah melalui community relation untuk belakang rumah untuk community relation untuk meningkatkan penjualan. Mohon maaf kalau misalnya saya bicara terlalu tergagap-gagap. Terima kasih. Untuk bab 3 atau bab terakhir di presentasi saya ini, pendekatan penelitiannya sendiri saya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk jenis penelitiannya sendiri saya menggunakan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Untuk subjek dan objek penelitian adalah subjek penelitian ini adalah pemilik coffee shop, terus manajer coffee shop yang ada di belakang rumah tentunya, dan karyawan coffee shop serta pelanggan coffee shop yang sering hadir di situ. Bisa dibilang salah satu dari beberapa komunitas seperti itu. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan di coffee shop. Mohon maaf ketinggalan. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan adalah pengumpulan data, penilaian data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk keabsahan data yang saya gunakan adalah metode triangulasi data. Sekian, terima kasih. Saya Ron Raharjo, pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan bila video ini masih kurang berkenan untuk Anda yang menonton, saya mohon pengertiannya. Saya Ron pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.